Dia yakin kesembuhan itu datang dari Allah dan dia meruqyah dirinya sendiri. Ini yang pertama, la yastarqun. Dia tidak minta ruqyah. Yang kedua adalah wala yaktabun. Tidak berobat dengan kai. Kai ini pengobatan tradisional orang Arab dengan besi panas. Ya, kalau ada badan yang sakit, ya, atau ada luka, maka ditempelkan besi tersebut, maka akan sembuh penyakitnya. Ini bukan pengobatan, tapi sifatnya merusak, ya, dapat mengelupaskan kulit, dapat merusak anggota badan, disebut dengan kai. Wala yaktawun, maka dia tidak berobat dengan kai. Alhamdulillah kalau kita tidak ada kai, maka insyaallah syarat kedua sudah terpenuhi. Ya. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Tatayyur itu beranggapan sial, mungkin dengan benda, mungkin dengan cuaca, mungkin dengan makhluk-makhluk. Kalau orang jahiliyah dulu bertatayyur dengan burung, ya. Sebelum mereka safar berpergian, mereka akan ambil seekor burung, kemudian dilemparkan ke langit. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini tanda hari baik, maka mereka akan safar, mereka akan berdagang, mereka akan pergi jauh. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, maka ini hari sial, tak jadi dia pergi. Tak ada kaitannya dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Ya, misalkan kalau di tempat kita ada makhluk yang masuk ke rumah, ya, kalau kupu-kupunya warna-warni, ya ini pertanda ada tamu yang datang. Kalau kupu-kupunya warna hitam, ini ada orang yang mau mati. Ya, banyak mengait-ngaitkan kehidupan dengan benda-benda atau beranggapan sial dengan angka 13, angka yang sial. Banyak pesawat itu tidak ada nomor 13-nya, karena beranggapan 13 itu adalah angka sial, akan menyebabkan kecelakaan. Yang penting dia tidak tatayyur, tidak beranggapan sial dengan benda, dengan makhluk, dengan hewan, dengan angka. Yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Kemudian dia melakukan asbab yang halal. Dia tidak bergantung kepada asbab-asbab yang diharamkan, tidak bergantung kepada kesyirikan, murni bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itulah orang-orang yang selamat di hari kiamat, 70.000 kali 70.000 dengan 4 hal ini. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, dan tidak tatayyur, beranggapan sial dengan benda-benda, dan dia senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah. Dan perlu juga kita ketahui, 70.000 ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Ketika mereka berjihad di jalan Allah, mati di medan pertempuran, maka ganjarannya adalah surga. Dia langsung masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Begitupun syuhada yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mati membela hartanya, dia termasuk syahid. Siapa yang mati membela keluarganya, dia termasuk syahid. Siapa yang mati membela jiwanya, maka dia termasuk syahid. Siapa yang mati tertimpa reruntuhan bangunan, dia termasuk syahid. Siapa yang mati tenggelam, dia mati syahid. Siapa yang mati terkena penyakit perut, dia mati syahid. Masih banyak hal-hal lainnya yang bisa masukkan seseorang ke dalam surga tanpa dihisab. Namun yang tadi, yang 4,9 miliar tadi, 70.000 kali 70.000 adalah orang-orang yang melakukan 4 hal tadi. Tidak diruqyah, tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak tatayyur, dan mereka bertawakal kepada Allah. Namun ada amal-amal yang lain juga yang bisa menyebabkan seorang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Ya, Allah a'lam bishawab. Dari Baik. Ruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Iya, ruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran, begitupun dengan zikir-zikir, begitupun dengan doa-doa perlindungan. Ya, seluruh ayat Al-Quran adalah ayat penyembuhan, ayat ruqyah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas seluruhnya adalah ayat ruqyah. Namun ada beberapa ayat khusus yang ditekankan, seperti surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah,
surat Al-Jin, ya, kemudian 3 surat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Namun bukan berarti ayat ruqyah cuma itu. Semua ayat Al-Quran adalah ayat untuk ruqyah. Begitupun kita mengucapkan zikir-zikir, ya, kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tahlil juga merupakan ruqyah, dan juga mengucapkan doa-doa perlindungan yang terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW, seluruhnya adalah ruqyah yang syar'i. Ya, Allah bisa. Silakan. Allah dakhala jannah. Wahai Muhammad, berikan kabar baik kepada umatmu, siapa saja yang mati di atas kalimat la ilaha illallah, mati di atas Islam, mati di atas tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, maka kabar gembiranya adalah surga. Maka Nabi bertanya, wa in zana wa in saraqa, wahai Jibril, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, diulang lagi oleh malaikat Jibril, basyir li ummati man basyir li ummatika man mata ala kalimati la ilaha illallah dakhala jannah. Beritahukan kabar gembira kepada umatmu, siapa saja yang mati di atas kalimat la ilaha illallah, mati di atas tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Diulang lagi oleh Nabi, wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina, meskipun dia meminum khamar, mencuri, maka malaikat Jibril mengatakan wa in zana wa in saraqa wa in syaribal khamr, meskipun dia berzina, meskipun dia meminum minuman keras, meskipun dia mencuri. Ini jaminan Allah bahwasanya siapa yang mati di atas Islam, di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan, pasti akhir ujung perjalanannya di akhirat adalah surga. Namun bukan berarti masuk begitu saja. Yang namanya surga kan ada darajat-darajatnya. Ada surga yang bawah, ada yang surga pertengahan, ada surga yang di atas. Mana mungkin orang yang berzina, mencuri, minum khamar dan lain sebagainya perbuatan dosa, dia akan masuk surga yang tinggi. Mana mungkin, kecuali Allah berikan dia syafaat, Allah berikan dia rahmat. Dan bukan berarti karena dia berbuat dosa dia tidak diazab, tidak. Ya, sebagian besar pelaku dosa besar itu mereka masuk neraka dulu untuk dibersihkan semua dosa-dosanya. Diputuskan oleh Allah, wahai fulan, kamu masuk neraka selama beberapa hari, misalkan 1 hari di hari kiamat 1000 tahun. Ya, karena kamu berzina, mencuri, minum khamar, kamu masuk neraka dulu, wahai fulan. Tapi dia mati di atas tauhid, mati di atas Islam, akhirnya dia diazab dahulu sampai bersih semua dosa-dosanya, baru kemudian dia disiramkan dengan sungai kehidupan, dia dihidupkan lagi, dia masuk ke dalam surga, tertulis di keningnya Jahannamiyun, mantan penduduk api neraka Jahannam. Artinya apa? Siapa yang mati di atas tauhid, atas kalimat la ilaha illallah, pasti ujungnya adalah surga. Namun tentu berbeda keadaannya dengan orang yang taat, dengan para nabi, para rasul, para ulama, para mujahid, mungkin sama. Ya, ini kabar gembira. Bukan berarti kita merasa sudah selamat. Syukurlah, kan saya Islam. Ya, berbuat dosa saja, itu namanya meremehkan dosa. Tidak. Tapi Allah memberikan garansi siapa yang mati di atas tauhid, tempatnya adalah surga. Nanti akan menyesuaikan. Kalau banyak dosanya, mungkin Allah ampuni, mungkin dia dibakar dulu di neraka, tapi tentu tidak akan sama derajatnya dengan orang-orang yang betul-betul abrar, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Ya, Allah bisa. Silakan. Apakah kita dosa kita akan tetap dihisab sekalipun dosa itu kita telah bertobat? Ya, Allah a'lam bis-shawab. Ya, setiap dosa yang kita kerjakan, yang ditaubatkan maupun yang belum ditaubat dengannya, maka tetap akan dihisab. Tapi Allah hanya menyebutkannya saja. Wahai fulan, dahulu kamu pernah di tempat ini, di waktu ini melakukan hal ini.
ya wa ya Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan ilmunya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di hari kiamat. Tapi kalau dia orang beriman, dia hanya ditanya saja. Pernah dulu seperti ini? Pernah. Pernah dulu seperti ini? Pernah. Itu disebut dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka manusia akan dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu Allah menyebutkan semua perbuatannya. Meskipun dia bertaubat disebut juga. Nanti apa kata Allah? Qad ghafartu lakal yaum. Aku sudah mengampuni kamu pada hari ini. Ya, jadi Allah hanya menyebutkan. Adapun orang kafir, orang musyrik di hari kiamat akan disebutkan semua pertanyaannya dan Allah akan tanya, kenapa? Ya, jadi Allah sebutkan dosanya. Kamu dulu pernah berbuat seperti ini? Iya. Kenapa? Nah, kenapa ini panjang? Disitulah ada jidal, ada perdebatan antara manusia dengan Allah. Adapun orang beriman, hisab yang yasir, hisab yang sebentar, hanya Allah sebutkan saja. Setelah itu Allah biarkan dan Allah akan mengampuni orang tersebut. Ya, Allah akan bersuara. Jadi tetap ada catatannya. Tapi Allah nanti akan mengampuninya. Ya, Allah akan bersuara. Silakan Bu. Iya, maksudnya itu kalau umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Amin. Cuma ini keutamaan dia masuk surga langsung tanpa dihisab. Yaitu dia tidak minta diruqyah. Ya, dia meruqyah diri sendirinya, mandiri. Ya, tidak minta ruqyah kepada orang lain, itu maksudnya. Jadi dia membaca untuk dirinya sendiri, dia bersabar dengan penyakitnya, dia bersabar dengan kondisinya, kemudian dia tidak meruqyah kecuali dengan dirinya saja, tanpa minta kepada orang lain. Ya. Tapi kalau memang dia butuh, silakan dia minta. Mudah-mudahan dari pintu amal yang lain dia masuk surga tanpa dihisab. Apalagi kalau dia butuh, gangguan jin pada tubuhnya sudah sangat kuat, tak mungkin lagi dia ruqyah mandiri, harus melalui orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan pintu yang lain terbuka untuknya, karena masih banyak syuhada, ya, orang-orang yang syahid, ya, yang masuk surga tanpa dihisab. Mungkin dari pintu ini dia tidak masuk, tapi dari pintu yang lain banyak lagi. Ya, intinya la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ya, dia meruqyah dirinya sendiri. Tapi kalau dia butuh, maka silakan dia minta ruqyah kepada orang lain. Ya, Allah Akbar. Tegan. Waalaikumsalam. Ria akan menghapuskan amal. Apakah bisa amal itu kembalikan dengan tobat? Ya. Ria termasuk penghapus amal. Kapan? Yang pertama, kalau memang semenjak awal ibadahnya ria. Semenjak awal dia berniat, dia niat sholat, puasa, ibadah, memang sejak awalnya tujuannya adalah manusia, tujuannya adalah pandangan manusia, tujuannya adalah pujian manusia. Itulah yang menghapuskan amal. Namun kalau ria itu baru muncul, jadi awalnya dia ikhlas, tapi baru muncul di pertengahan ibadah, maka mudah-mudahan ria tersebut tidak menghapuskan amal ibadahnya selagi dia bisa mengendalikan ria tersebut. Tapi kalau dia pertahankan, boleh jadi amalannya akan habis. Terus bagaimana dengan kita yang sudah pernah melakukan ibadah karena ria, bukan karena Allah? Apakah amalan tersebut bisa kembali seperti semula dengan cara bertaubat? Maka Allah menjelaskan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat, yang mau beriman dan dia beramal saleh, maka bukan hanya dosanya Allah hapuskan, Allah ganti dosanya menjadi kebaikan. Kalau betul-betul dia bertaubat karena Allah, dahulu dia pernah berbuat ria, maka insya Allah seluruh amal-amalnya akan kembali lagi dan bahkan akan dikali-lipatkan oleh Allah. Namun kalau dia tidak bertobat dengan dosa rianya, maka amal tersebut akan dihapuskan oleh Allah. Ya, Allah Akbar.
Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita Amin. dan semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kami mohon ampun, Bapak Ibu semuanya kami mohon maaf dan kesalahan kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi